Itu kira-kira sama nggak pemikirannya seperti Pak Dhani ini? Saya ingin tahu aja sih. Oh, Bapak pengen tahu kodrat manusia sesungguhnya apa? Silakan Pak, enggak apa-apa Pak. Silakan aja Pak. Pak siapa? Pak Leo. Ya, siap Pak. Bisa tolong buka surat, bukakan surat Az-Zariyat. A-D-Z Az-Zariyat. A-D-J D-J-A-R-I-Y-A-T Az-Zariyat. Bentar, ya. A-D-Z ya. A-D-Z ya. Bentar ya. D-Z Ariyat. D-Z Ariyat. D-Z A-R-I-Y-A-T. Ya, Jariyat. Sebentar Pak. Al-Jariyat. Ya. Al-Jajalah. Bukan Al-Zariyat. D-Z A-D-Z A-D-Z ya. A-D-Z. Sebentar. A-D-Z. Saya tulis aja deh sini ya. Iya. A-D-Z. Aduh, kok nggak ada nih. Nih Pak, saya kirim di chat ya. Ya, boleh Pak. Ya itu. Oke. Sabar ya Pak Denny. Iya. Oke. Iya. Inna ma'asyobirin. Aduh, ngelek lagi nih. Ayat Sebentar, Pak. Ayat 56, Pak. Ayat 56. Iya. QS51 Pak, gereja YouTube QS51. QS51. Oh ya, ini ya. QS51. Bentar, lagi loading. Oke. Ayat 56. 56 ya, Pak? Iya. Sini 56. Ini ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini ya, Pak. Itu, Pak. Tujuan Allah menciptakan manusia bukan urusan seksual, bukan urusan kawin-mawin, bukan urusan poligami. Tetapi Allah berkata dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kira-kira ada lagi Pak Denny? Sudah cukup sih. Jadi kalau saya simpulkan bahwa waktu Pak Muhammad ini tadi Islam itu tidak sepemikiran dengan Pak Dhani, gitu aja sih kesimpulan saya. Iya. Kalau kita kan pemikirannya kan pemikiran Al-Quran, Pak. Jadi kita jangan. Iya, Pak. Iya. Oke, langsung ke. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Ya, langsung ke Pak Adrian. Shalom Pak Adrian. Salam Pak dari YouTube. Salam Pak Ferdiansa. Ya, begini Pak, pertanyaan saya sangat simpel. Kalau menurut Bapak, kalau Bapak pernah menjadi Muslim ya, apakah menurut Bapak Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu entitas yang sama dengan Elohim atau yang Yahweh-nya orang Israel gitu?
Ya. Ya. Iya, kalau kita mempelajari, kita mengkaji kalimat per kalimat dalam Al-Quran. Ya. Kalau Allah kita, Yahweh, sifat apa? Dia adalah ruh. Tetapi kalau Allah itu zat. Nah, pertanyaan saya, zat itu ada zat cair, padat, dan gas. Kalau misalkan Allah yang waktu itu saya sembah adalah zatnya, adalah zat itu ada zat padat, cair, dan gas. Kalau misalkan zat yang saya sembah itu adalah zat gas, mungkin saya akan menyembah kepada LPG. Kalau misalkan saya Allahnya, maksudnya kalau misalkan Allah itu adalah zatnya itu zat cair, berarti ya saya harus berkiblat kepada aqua galon ataupun air mineral gitu. Tetapi karena kita dikiblatkan kepada Hajar Aswad yang berada di Baitullah, Ka'bah, yaitu adalah Pak Batu, berarti Allahnya saya dahulu adalah zat padat. Nah, jelas dari situ, dari sifat saja kita sudah bisa beda bahwasanya Allah Yahweh, ya, Yahweh itu adalah ruh, tetapi mereka adalah zat. Allahnya itu adalah Allah yang berwujud zat gitu, Bapak. Jadi jelas beda. Ya. Saya mengerti, Pak. Saya pernah bertanya hal ini kepada teman Muslim, dan menurut mereka saat itu bukan saat yang memenuhi ruang dan waktu maksudnya, tapi saat yang artinya pribadi atau apa gitu. Jadi saya juga agak sedikit bingung dengan itu juga. Nah sekarang ya jadi dari channel Bapak tadi sudah jelas bahwa itu dua entitas yang berbeda ya, tidak sama Pak. Berbeda, sangat berbeda, dan emang nggak sama gitu. Jadi di sini saya juga berani kesimpulan bahwa Bapak juga mengatakan bahwa Muhammad bukan nabi gitu, bukan benar-benar nabi dari Tuhan gitu ya, karena hal yang saya berbeda ya. Sekarang begini Pak, kalau misalkan Isa Al-Masih, ya kan? Ya. Kalau dalam urutan daripada ajaran saya dahulu Islam, Isa Al-Masih itu adalah posisi Nabi yang ke-24. Ya kan? Nah, ya benar. Memang dari Alkitab dikatakan bahwasanya Yesus itu datang untuk menggenapi, ya kan? Menggenapi dari semua ajaran-ajaran, menggenapi dari semuanya gitu. Jadi Tuhan Yesus turun tuh untuk menggenapi. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan angkanya itu 24, 2 tambah 4 adalah 6. Pertanyaan saya, 6 itu angka genap atau ganjil? Genap ya, Bapak. Nah, datang lagi Muhammad, posisi 25. 2 tambah 5, 7, ganjil. Ya. Makanya di situ akan terjadi lagi. Makanya kan dalam Al-Qur'an bilang nanti Isa itu akan turun lagi. Nah, Tuhan Yesus itu akan turun lagi. Nabi Isa itu akan turun lagi. Kenapa? Karena untuk menggenapkan lagi sama orang yang sudah mengganjili lagi gitu. Jadi jangan udah genap, jangan diganjilin lagi lah. Nah, datang Muhammad, diganjilin lagi. Makanya Tuhan Yesus itu datang untuk kedua kali. Untuk apa? Untuk menggenapi lagi. Supaya apa? Supaya kegenapan firman Allah itu terjadi. Kegenapan firman Allah itu terjadi. Begitu Bapak, saya kasih. Iya Pak. Oke, kalau begitu menurut Bapak gitu ya. Menurut Bapak, kenapa tiba-tiba Muhammad mengklaim dirinya sebagai nabi? Kalau menurut saya dia mengklaim dirinya gitu, karena memang tidak ada bukti kenabian, kemudian juga tidak ada yang meneguhkan, tidak ada yang menubuatkan juga gitu. Tiba-tiba dia mengklaim diri setelah bertemu dengan makhluk di Gua Hira itu ya. Kira-kira menurut Bapak, kenapa tiba-tiba beliau mengklaim diri sebagai nabi, kemudian membuat agama baru, kemudian membuat kitab katanya diklaim sebagai kitab penyempurna juga? Itu kira-kira apa alasan di belakang, di balik itu semua gitu Pak? Iya, jadi begini Pak. Muhammad itu, ya, nama aslinya itu adalah Ahmad. Dan Muhammad itu adalah orang yang cerdas, pinter dalam bahasa,
pinter dalam bersair, pintar dalam segala hal, bahkan pintar berhalusinasi, gitu. Nah, sekarang keganjilan terjadi, Bapak Ibu saya terkasih, Bapak ya, Bapak siapa? Adrian ya. Tadi dikatakan dalam yang saya pernah tadi buka dalam kesaksian saya, bahwasanya ayat Al-Imran itu berkata Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaan sekarang gini Bapak, sejarahnya bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah ini baru ada itu setelah zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pertanyaan saya, ini Al-Quran ini turun nih pada zaman, harusnya ini kan Al-Quran nih turun nih pada di Al-Quran dijelaskan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nah, harusnya itu Umar bin Khattab itu pada waktu itu tuh belum menjadi khalifah, sedangkan bulan Ramadan itu bulan Ramadan, Syawal, Muharram, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu baru diadakan, baru ada nama-nama tersebut tuh ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, alias dia itu 6 tahun setelah Muhammad wafat. Jadi bulan-bulan Islam itu seperti Ramadan, ya, seperti ada 12 bulan, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Itu baru ada nama-nama itu setelah 6 tahun Muhammad wafat, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, gitu. Jadi ini Al-Quran nih bisa ditulis Ramadan nih, siapa yang nulis sebenarnya, gitu. Makanya saya heran juga gitu. Bahkan ada yang terjadi lagi ya, ketika di dalam surat Al-Isra dikatakan subhanalladzi biyadihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dulu ini Masjidil Haram ini bukan namanya tuh bukan Masjidil Haram, tapi Bait Allah. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Itu pada zaman waktu itu tuh pada Nabi Muhammad itu namanya bukan Masjidil Aqsa, tapi Bait Allah. Karena diyakini pada waktu itu Masjidil Aqsa itu adalah Bait Allah yang didirikan oleh Nabi Sulaiman, gitu. Nah, di sini dari ayat-ayat ini kalimat-kalimat bulan-bulan Islam ini ada dalam Al-Quran itu ini sangat ganjil. Sedangkan bulan-bulan dalam Islam itu baru ada nama-namanya ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Gitu. Lalu yang kedua, keganjilan dalam Al-Quran. Firman pertama yang diturunkan katanya kepada Muhammad di Gua Hiro, ya kan Pak Adrian? Iya, iya. Adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Kira-kira maksudnya sopan gak sih ini? Maksudnya sopan gak nih? Katanya kan yang saya tahu dulu ya, yang saya imanin dulu, Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Ya. Adalah nabi kesayangan Allah. Itu yang saya imani dulu ya. Tetapi sopan nggak ini si Jibril nih, si Jibril datang gelap-gelap di goa, meluk Muhammad dari belakang, nggak bilang assalamualaikum dulu, langsung peluk dari belakang, cekek, Iqra. Muhammad ya bingung gitu. Ini kira-kira ini Jibril nih songong ngasih tahu firman pertama katanya dengan cara dipeluk dari belakang. Ya kan, langsung suruh Iqra. Nah, ini iya, apakah Jibril itu adalah malaikat atau bukan gitu? Ya, memang aneh Pak, karena ya. Nah, itu yang pertama. Ya, lanjutkan dulu. Jadi, oke lah, kita fix ya dulu. Dulu saya imanin juga kalau wahyu pertama itu adalah Iqra, ya kan, Al-Alaq, surat Al-Alaq. Nah, kenapa ketika Al-Qur'an ada surat pertama tuh bukan Iqra, bukan Al-Alaq, tapi malah Al-Fatihah. Harusnya kalau misalkan firman pertama kali ya ayatnya jadi ayat pertama dong. Karena memang diturunkan pertama kali, duluan. Ya. Tapi kenapa Al-Alaq itu
dimasukkan kepada ayat juz amma gitu. Ayat yang belakang. Harusnya firman Allah yang pertama ya tulis yang pertama dong gitu. Mungkin karena Al-Quran pernah dibakar gitu, pada zaman Utsman kali ya. Jadi mungkin pada saat pembuatan keduanya itu setelah itu urutannya jadi berbeda gitu Pak. Memang ya, walaupun pernah terbakar Pak Adrian, orang Islam, mereka umat Islam tuh tahu firman pertama itu adalah Iqra. Gitu. Nah, semua orang Muslim tuh tahu, pada zaman sahabat-sahabat tuh tahu, pada zaman khalifah-khalifah tuh tahu, bahwasanya nggak mungkin mereka lupa, Muhammad nih dulu di firman pertamanya di Gua Hira surat apa ya? Nggak mungkin. Lalu mereka berembuk, kayaknya surat ini deh. Kayak surat ini, akhirnya dikocok-kocok tuh. Keluar Al-Fatihah di arisan gitu. Udah Al-Fatihah aja gitu. Nggak mungkin. Gitu, Pak. Jadi kalau banyak yang juga waktu ketemu malaikat. Itu kan sebenarnya kan juga malaikat itu kan bukan karena orang itu memberikan sebagai malaikat, tapi itu setelah Muhammad bertemu dengan Warokah baru mengatakan bahwa itu adalah malaikat ya. Dan anehnya sih juga kan waktu memberitahukan itu kan sebenarnya Muhammad kan diklaim sebagai nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca gitu kan. Tapi malaikatnya justru mengatakan bacalah. Itu kan juga aneh gitu kan. Maksudnya apakah malaikat itu kan seharusnya tahu kan, dia berseru Tuhan seharusnya tahu bahwa Muhammad adalah nabi yang ummi. Iya. Jadi terus Bapak, kalau tadi kan Bapak termasuk orang yang sangat luar biasa sekali dalam pemahaman ini ya. Ada nggak misalnya pernah terjadi misalnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus gitu untuk memperkuat iman Bapak sehingga Bapak mantap untuk meninggalkan agama seberang dan menerima Tuhan Yesus? Maksudnya mungkin ada hal-hal Iya. Tuhan Yesus datang pada saat masih ABG ketika saya pesantren. Kan saya ketemu ketika saya mau masuk dalam mimpi itu, saya mau masuk ke masjid. Ya kan? Saya mau ke masjid, keluar 3 orang, dan yang saya tanya di sebelah kanan, saya tanya, yang tengah itu siapa? Soalnya wajahnya tuh ketutupan cahaya. Yang kanan bilang itu adalah Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sedang jadi ketika saya sedang kesulitan, benar-benar saya dalam kesulitan dalam segi benar-benar udah terhimpit sekali gitu. Tetapi saya seperti diberikan satu pendengaran gitu. Pendengaran yang berkata bahwasanya jangan khawatir, Tuhan katanya aku akan menolong kamu tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, ketika kalau kata bahasa sepak bola itu saya dalam detik-detik injury time kesulitan gitu. Pas injury time gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh memberikan mujizat kepada saya dengan perantara orang gitu. Ya kalau misalkan saya bertemu dengan Tuhan Yesus sih, saya cuman dalam mimpi waktu itu masih saya Muslim ya, Muslim, dan terakhir saya mau dibaptis itu, yang saya dalam ruangan ya saya yakin itu surat Tuhan Yesus gitu. Ya, dan yang kedua, saya nggak tahu ya ketika itu, maksudnya ketika saya SMP itu saya pernah terjerumus dalam narkoba pada waktu itu. Saya waktu itu termasuk pecandu ganja waktu SMP itu. Nah, ketika saya sudah menjadi pecandu ganja, ketika itu saya mau malam tahun baruan di daerah Pangandaran ketika itu. Ketika saya sedang mengkonsumsi narkoba ini, ketika sekitar jam 1:30, saya didatangi oleh seorang wanita berkerudung putih, lalu dia ngusap kepala saya gitu. Udah, dia pergi. Dia nggak terlalu bicara apapun. Dan saya yakin itu adalah Bunda Maria gitu yang menyelamatkan saya. Dan ketika saya besok paginya saya mau konsumsi lagi ganja, itu badan saya tuh langsung gemeteran, keringat dingin keluar semua, dan saya tidak bisa mengkonsumsi narkotik tersebut. Akhirnya puji Tuhan sampai saat itu saya udah berhenti. Ya itulah proses Tuhan untuk membersihkan kehidupan saya. Gitu. Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, masih boleh bertanya kan? Boleh. Kenapa? Sampai pagi juga nggak apa-apa saya mah.
Bapak kan istilahnya kan Bapak terlalu ini apa ya menunjukkan muka gitu ya, dan Bapak tahu kan hal-hal seperti ini kan sangat sensitif sekali gitu. Bahkan ada teman-teman orang-orang murtadin yang kadang-kadang diintimidasi, diburu, bahkan itu. Bapak pernah ada ketakutan seperti itu dan Bapak pernah mengalami seperti itu tidak selama ini? Atau mungkin karena Bapak masih baru juga mungkin belum pernah gitu mungkin ya? Ya. Maksudnya orang mengintimidasi, mengancam atau memburu atau gimana gitu Pak? Dari nggak? Oh ya, kalau masalah intimidasi, mengancam, saya kemarin itu ketika saya bersaksi di channel sebelum ini gitu, saya itu dalam posisi dalam keadaan diancam dan diintimidasi, terutama dari keluarga saya sendiri gitu. Karena yang namanya YouTube ini semua orang kan tahu, semua orang kan lihat gitu. Tetapi itu tidak menggoyahkan saya untuk memberitakan kesaksian gitu. Lalu yang kedua, ketika saya pelayanan, ketika saya membaptis satu kakak, satu keluarga di daerah Tasikmalaya, di daerah Cipatujah, itu ketika kita pulang, kita 5 orang, kita satu tim, pulang-pulang itu kita dicegat orang sekampung, gitu. Tapi ya puji Tuhan gitu, maksudnya tidak ada ketakutan karena prinsip saya begini, Bapak. Mati dalam Kristus itu bagi saya itu sebuah keuntungan. Iya, luar biasa sekali. Walaupun gigi depan saya ini tanggal nih, mungkin Bapak lihat ya, tanggal gigi saya nih. Itu apa? Tanggalnya dipukul di apa gitu Pak? Di apa? Kenapa tuh Pak? Ini saya dijamah sama pentungan, dijamah sama kayu. Iya, sampai ini tulang saya yang sebelah sini nih dia bengkok begini nih, Bapak. Wow. Patahin tulang kiri saya nih, tulang atas ini nih patah. Jadi dia posisinya seperti ini gitu. Tapi ya makanya saya buat para ya murtadin, makanya nggak usah minder. Bilang murtad ya, kita ini murid Tuhan Yesus yang taat tuh murtad gitu. Jadi jangan takutlah kita diintimidasi. Ingat, kuasa manusia itu nggak ada pernah sebanding dengan kuasa Tuhan Yesus. Kalau bagi saya, prinsip saya Pak, saya dibenci, diancam oleh orang, palingan sebatas saya ketemu orang tersebut. Tapi kalau misalkan kita diancam oleh Tuhan, waduh, kekal Pak. Saya emang mendingan diancam sama manusia. Karena apa? Karena saya dalam kebenaran. Gitu. Jadi saya nggak, maksudnya, ya kalau secara manusia takut sih, pernah lah terbersit ya. Pernah, itu secara manusia saya pernah, saya akuin saya pernah merasakan ketakutan. Tapi itu cuma sesudah itu Tuhan menguatkan gitu. Gitu, Pak. Iya Pak termasuk orang yang sangat luar biasa, punya kemampuan komunikasi yang sangat bagus sekali. Kenapa tidak coba membuat channel aja Pak? Karena itu juga salah satu sarana untuk memberitakan itu juga. Zaman sekarang ini kan zaman teknologi, zaman sosial media gitu kan. Jadi mungkin lebih efektif kalau misalnya nggak berpikir seperti itu ya Pak. Oh enggak, kalau saya kan ibaratnya memberitakan kebenaran ini saya silent ministry. Jadi kalau misalkan saya maksudnya kalau misalkan saya ditekan kan yang punya channel bukan saya. Saya nggak ada niat kayak gitu. Saya nggak ada niat kayak gitu. Maksudnya setiap orang tuh mempunyai talenta. Mungkin talenta talentanya nggak ada talenta saya bikin channel YouTube gitu. Maksudnya saya cuma talentanya ya dipanggil untuk di channel YouTube saudara-saudara kita gitu aja. Iya. Iya Pak, luar biasa sekali. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesaksiannya sangat luar biasa. Saya sebagai orang Kristen yang dari lahir merasa kecil gitu di hadapan Bapak yang telah berani sekali memberitakan Injil dengan ancaman yang begitu luar biasa sekali sampai mengorbankan juga tadi Pak. Terima kasih Pak ya, terima kasih Pak. Yuk ke YouTube. Terima kasih Pak Andrian. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke. Ya seharusnya sih Pak Muhammad memang harus bikin channel sih, karena kalau kayak gini kan terbatas nih kan. Ini ya mungkin untuk pengajaran bisa kali nanti kita next bikin juga di sini ya kan. Jadi lebih ini, kalau memang mau bikin YouTube nanti saya coba saya ajarin gitu, kalau memang mau
mau ini kan, kalau saya untuk bikin channel YouTube, Tuhan belum ngasih misi ke saya tuh, Pak. Oke. Iya. Iya. Oke, karena nanti sesekali saya juga tadi menggali. Iya benar juga ini ayat-ayatnya dan sebagainya. Ini kita juga butuh banget, apalagi tadi bilang apa, semakin kita membaca Al-Quran semakin dibukakan jalan ke ini kan. Iya, amin. Iya. Ini suara dari mana ya, Bu? Dengar nggak, Pak? Enggak. Suara gimana? Ada suara bu. Oh, enggak dengar tuh ya. Suaranya dari Pak Gray YouTube kayaknya. Dari saya ya? Itu kayaknya feedback, saya nggak tahu ya. Kalau saya Kalau saya nggak dengar sih, Pak. Oke. Iya. Oke, mungkin ini dari DN3. Shalom. Salam. Aduh, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya. Tentang masalah apa tadi ini ya? Bagaimana Bapak tadi berpindah gitu ya, berpindah keyakinan bahwa apa namanya itu. Tapi saya ingin bertanya, Pak, kenapa Bapak kok bisa tiba, kan ada logika seperti ini, Pak. Logika Bapak, kenapa Bapak harus pindah? Nah, kan itu harus pakai logika kan gitu. Jadi yang saya maksud di sini, Bapak pindah itu tetapi Bapak tahu bahwa risiko yang akan Bapak hadapi itu sangat menyakitkan gitu ya. Sangat menyakitkan. Dan karena memang di daerah kita gitu ya, kalau mungkin di daerah yang lain kebebasan itu ada gitu ya. Tapi sekarang kok begitu beraninya Bapak itu bisa terjun bebas gitu ya. Nah, apa Bapak nggak mikir dua kali? Kenapa ini harus seperti ini atau nanti tindakan-tindakan yang, karena Bapak udah tahu sendiri bahwa sebelum Bapak sudah ada dan mereka teraniaya semua gitu. Jadi pertimbangan Bapak yang paling pokok apa kira-kira itu, Pak? Pertimbangan saya, Pak. Ya, pertimbangan Bapak itu loh. Apa Bapak pertimbangkan jauh-jauh hari atau memang ya bagaimana gitu ya? Kan kita juga agak kesulitan kan gitu. Karena kalau dari Kristen misalnya pindah ke agama Islam, nggak usah mikir itu karena kita tidak akan menganiaya gitu ya. Kalau misalnya saudara saya sendiri ada yang pindah ke Islam, bagi kita sih ya sudah itu pilihan lu. Jadi intimidasi dari kita nggak ada tuh. Nah, tapi kan dari seberang ke sini kita mendengarkan penderitaan itu kok begitu besar gitu, Pak. Dan Bapak tahu itu. Gitu. Jadi dasar kuatnya apa kira-kira, Pak? Pertimbangannya apa kira-kira gitu maksudnya, Pak? Nah, ya. Saya jawab, Pak ya. Ya. Sebelumnya saya mau tanya Bapak DN3 tadi menyimak kesaksian dari awal nggak kesaksian saya dari awal nggak? Belum menyimak sebenarnya, tapi kan karena saya kan hal-hal yang banyak seperti itu, makanya saya tanya lagi. Jadi pertimbangan saya pertama, Pak, keselamatan. Yang kedua, kematian dalam Kristus bagi saya adalah sebuah keuntungan. Yang ketiga, lebih baik saya sengsara di dunia tetapi saya bahagia di akhirat daripada saya bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Itu pertimbangan saya, Pak. Oh iya. Halo, Pak. Ya benar. Jadi, saya dengar, Pak. Pertimbangan saya yang pertama adalah jaminan keselamatan. Kenapa saya harus pindah? Muhammad aja hijrah kok dari Mekah ke Madinah. Ya saya ngikutin sunnah Muhammad. Gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen saya harus pindah dong. Ibaratnya gini, Pak.
misalkan kontrakan saya sudah nggak aman nih, maksudnya penuh dengan bahaya gitu, tidak pernah ada keselamatan, tidak kenyamanan, ya saya harus pindah ke tempat yang baru lagi, yang ibaratnya membawa nuansa baru. Ya begitu juga dengan iman saya. Kalau iman saya pengen selamat, ya saya harus berpindah iman dong. Dari iman yang tidak menyelamat, tidak ada jaminan keselamatan, iman saya harus berpindah kepada pribadi yang menjamin keselamatan kehidupan saya gitu. Gitu. Iya. Makanya jadi kan hubungan saya Iya. Makanya kan saya ngikutin perintah Al-Qur'an, Pak. Sangat jelas sekali ya. Saya ngikutin perintah Al-Qur'an bilang begini, sesungguhnya Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya kan? Maka kamu jangan pernah ragu-ragu. Ikutlah aku, kata Isa. Inilah jalan yang lurus. Berarti Al-Quran memerintahkan saya untuk ikut Isa. Gitu. Untuk memilih Tuhan Yesus gitu, untuk pindah keyakinan gitu. Bukan pindah agama, tapi pindah iman gitu. Karena kan kalau bagi saya agama tuh nggak pernah menyelamatkan, yang menyelamatkan kita adalah iman. Sedangkan agama adalah dari bahasa Sanskerta tidak kacau, tidak gama kacau, tidak kacau, supaya orang yang mempunyai keyakinan ini tidak kacau, dibentuklah suatu agama gitu. Makanya Nabi dari zaman Nabi Adam, dalam ajaran saya dulu ya, Nabi Adam sampai Isa, itu dia datang itu tidak pernah membawa agama, Bapak. Tetapi mereka semua itu membawa ajaran, gitu. Makanya saya heran datang Muhammad kok bawa agama. Allah tuh tidak pernah mengutus Nabi untuk menyebarkan agama, tetapi Allah selalu mengutus untuk mengajarkan, memberikan ajaran gitu. Nabi Musa, 10 Commander, 10 perintah Allah gitu. Itu semuanya ajaran semua gitu, tidak bawa agama. Gitu. Makanya saya heran gitu. Makanya saya harus pindah iman gitu. Pindah iman kepada siapa? Pindah iman yang bisa menyelamatkan hidup saya agar saya beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena memang Isa dalam Al-Quran sendiri dikatakan Isa dan pengikutnya dalam Al-Quran dikatakan akan diangkat oleh Allah dan dikuduskan di atas orang-orang kafir. Itulah jaminannya. Jadi pertimbangan saya pindah Islam, pindah iman, pindah keimanan. Pak, saya lebih sedang pindah keimanan, gitu. Saya pindah keimanan karena keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ya saya tidak lebih baik saya dihina, lebih baik saya sengsara di dunia dibanding saya sengsara di akhirat, Pak. Gitu. Kita sengsara di dunia, susah di dunia, dihina di dunia, sebatas kita hidup saja. Tetapi kita ada lagi kehidupan kedua, yaitu adalah hidup yang kekal. Itu yang harus kita cari. Nah, kebanyakan manusia zaman sekarang yang dicari itu dunia dulu. Gitu. Jadi itu pertimbangan saya, Pak ya. Maksudnya pertimbangan inti saya adalah karena keselamatan yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus. Itu pertimbangan yang paling inti dalam iman saya. Kenapa saya pindah? Gitu, Pak. Ya, terima kasih ya. Sangat terima kasih mendengar seperti itu. Tetapi ada satu, karena ini bentuk keluarga, Pak ya. Bapak juga punya keluarga, yang mana keluarga Bapak itu kan masih bagian dari Bapak gitu kan. Artinya kalau Bapak melakukan hal ini, apakah Bapak tidak melukai perasaan mereka? Dan itu yang sangat menurut mereka itu kan kejam gitu ya. Kejam menurut mereka gitu. Tapi kalau bagi kita sih biasa saja, itu pilihanmu gitu. Tetapi karena memang kita berputar di sini dan kita melihat cara berpikirnya dan punya tindakan seperti itu. Nah,
ini yang saya sebutkan, apakah nanti Bapak menjaga hubungan antara keluarga Bapak dengan Bapak sendiri gitu. Bagaimana hubungan itu terjadi atau memang jadi terputus gitu. Ya, karena begini Bapak. Bapak, saya mohon maaf sebelumnya, Bapak DN3 Kristen atau Muslim? Kalau saya sih lebih relatif apa ya, kalau orang tua ya Kristen gitu ya. Nah setelah itu saya melihat banyak dunia perdebatan itu, ya saya memang Kristen ngikut orang tua, tapi saya nggak gitu paham Pak tentang masalah Kristen, saya nggak gitu paham. Tetapi masalahnya yang itu tadi, saya tahu bahwa yang dari Bapak itu akan terluka, akan melukai Bapak, itu artinya yang saya ambil dalam posisi ini. Iya. Bapak asli mana Pak? Saya orang Batak. Kalau saya dalam Batak tuh Pak, di Batak tuh saya paling suka omongan naga bonar Pak. Iya. Sekali tidak, ya tidak gitu. Nah, itulah ketegasan dalam Tuhan Yesus Pak. Kita dalam memilih keselamatan jangan pikir perasaan orang lain Pak. Karena kalau kita memikirkan perasaan, aduh, ntar kalau misalkan gue pindah agama, gimana perasaan? Enggak. Kalau saya, ketika saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kan, saya tidak pernah memikirkan perasaan orang tua saya tidak pernah memikirkan keluarga saya. Tetapi apa? Karena yang saya pegang adalah janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu yang saya doakan terus, Pak. Nah, awal saya menjadi Kristen, ya kan, semua keluarga saya membenci saya. Tetapi saya terus yakin, percaya akan janji Tuhan. Bahkan istri saya, waktu saya menikah dengan istri saya tuh, istri saya masih Muslim, gitu. Tetapi karena saya berpegang teguh kepada firman Tuhan, apabila kamu berada di orang yang berhukum Taurat, maka bertingkahlah orang seperti orang yang berhukum Taurat. Apabila kamu, yang penting kamu bisa asalkan kamu bisa menangkan jiwa. Dan puji Tuhan, Bapak, ketika saya meyakinkan firman Tuhan bahwasanya satu orang diselamatkan, maka sisi rumah juga akan diselamatkan. Dan itu puji Tuhan, Bapak. Tanggal 11 Januari 2011, tanpa saya menginjili istri saya, tanpa saya memberitakan ini kebenaran Al-Quran, tapi saya doakan istri saya tiap malam, tanggal 11 Januari 2021, istri saya dibaptis. Dan itu bukan keinginan saya, keinginan dia sendiri. Makanya ketika pada Natal tahun 2020, ya Bapak, ini kesaksian nih, kesaksian bahwasanya saya percaya bahwasanya saya nggak perlu mikir perasaan, karena saya yakin Tuhan yang bekerja, yang penting kita setia. Nah, pada tanggal 20 Desember 2020, saya lagi, jujur, saya gini-gini, walaupun saya penginjil, saya suka main game. Saya sering main game, tapi bukan game ini, game online. Saya mainnya tuh real drum, jadi ada aplikasi main drum di HP gitu. Saya lagi iseng-iseng aja main kayak gitu. Tiba-tiba istri saya nyolek dari samping gitu. Dia manggil saya Abi. Abi, Mama mau ke gereja. Ini saya yang lagi main game, kaget. Wow. Kaget, perasaan kaget ada, perasaan bingung ada, perasaan nggak percaya ada, pokoknya campur aduk. Perasaan sukacita ada. Lalu saya kan orangnya suka bercanda, maksudnya, Mama salah makan apa pagi ini kok bisa ngomong kayak gitu? Saya kayak gitu. Akhirnya, enggak nih Mama serius, Mama mau lihat gereja, pengen tahu gereja tuh kayak gimana sih. Saya langsung nggak pikir panjang, Pak. Saya langsung cari gereja di Jakarta Selatan. Waktu itu pertama kali saya masuk gereja tuh di GBI Fatmawati. Dulu tuh rumah doa di Fatmawati. Jadi GBI di Fatmawati. Saya bawa istri saya ke situ, dan ketika ibadah minggu,
saya melihat istri saya tuh merasakan jamahan Tuhan gitu. Saya melihat air matanya tuh nggak pernah berhenti jatuh gitu. Terus ketika selesai ibadah saya tanya, Mah, gimana perasaan Mama tadi di gereja? Istri saya bingung. Saya jawab gini, nggak tahu, Mama bingung. Kenapa ya Mama bisa kayak gitu ya, gini ya gitu. Akhirnya udah, saya langsung menghubungi hamba Tuhan di daerah Lebak Bulus. Akhirnya sering didoakan, diberikan kekuatan. Akhirnya dengan ucapan sendirinya tanpa saya suruh-suruh, dia bilang, Mama mau deh dibaptis, Mama mau ikut Tuhan Yesus. Ini suatu hadiah yang terbesar, bahwasanya janji Tuhan tuh emang iya dan amin. Tuhan berjanji satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Begitu juga yang terjadi dengan keluarga saya, Pak. Saya tidak pernah mikir perasaan ibu saya bagaimana. Saya tidak pernah mikir saudara saya bagaimana. Tapi yang saya yakini, saya yakin Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan juga orang tua saya. Pasti akan menyelamatkan juga saudara saya. Dan itu pasti. Gitu. Karena saya yakin janji Tuhan itu pasti. Begitu, Pak. Jadi kalau kita meyakini Tuhan Yesus, jangan pernah pikir perasaan orang lain. Karena perasaan orang lain tidak akan membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Begitu. Yang harus kita pikirkan perasaan Tuhan Yesus itu sendiri, Pak. Begitu, Pak DM3. Ya, ya benar sekali, Pak. Saya ingin mengatakan seperti ini. Sebenarnya dalam konteks-konteks sekarang begitu banyak membuat ya orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Saya akan mengatakan begitu. Tetapi saya pernah bertanya sama istri saya juga sama dengan Bapak sebenarnya. Dia dulu ya sama dengan Bapak ya. Jadi pada ketika saya harus memutuskan berkeluarga sama saya kan nggak gitu tidak begitu kuat di dalam hal-hal seperti itu. Jadi nggak ngerti kenapa istri saya juga harus ikut saya gitu kan. Nah kan saya juga pernahnya itu kan di dunia mereka gitu kan. Saya bukan menikah itu di luar di rumah saya di daerah Pulau Jawa juga. Dan artinya mereka itu di situ ya semuanya itu gitu. Jadi saya ini kan orang yang tidak punya latar belakang tentang masalah iman gitu. Saya hanya itu sampai sekarang kok bisa begitu ya. Kenapa istri saya juga sama seperti Bapak, agak keras kepala juga ya. Artinya gini, pada waktu dia udah memutuskan bahwa dia harus ikut saya. Nah, saya tidak pernah setuju masalahnya. Sebetulnya saya punya perasaan, mungkin yaitu perbedaan, walaupun berbeda, tetapi saya jelaskan. Nah, saya ingin melindungi dia sebenarnya dengan maksud seperti itu. Saya lindungi dia supaya jangan benturan dengan keluarganya. Tetapi istri saya kok bisa belajar terus ya. Arti belajar itu seperti ini kan, tidak ujuk-ujuk langsung bisa gitu. Belajarnya itu agak lama sekali. Jadi pada waktu dia memutuskan harus belajar, aku sendiri itu kan tidak di rumah, kadang-kadang bekerja di luar atau cari kerjaan gitu. Jadi saya bekerja, dia yang belajar gitu. Masalahnya yang antar itu disuruh bapaknya gitu, bapak saya gitu. Nah, jadi saya juga ini ada apa dengan orang ini kan, saya pikir gitu. Nah, saya sebenarnya supaya terlindung daripada intimidasi. Nah, setelah itu saya lihat sampai sekarang dia sangat berterima kasih dengan perjuangannya dia gitu ya. Memang dua-duanya mungkin ya sama seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kalau satu orang diselamatkan mungkin bisa satu isi rumah gitu ya. Jadi ya memang ikut pasti. Jadi ngikut juga gitu. Jadi kenapa ya kalau dari seberang gitu seperti pribadi Bapak lain dengan pribadi saya. Saya ini udah terlahir dari rahim saya Kristen gitu kan. Dan saya ini tidak sekuat Bapak, maksudnya tidak sekuat Bapak. Saya sangat meyakini diri saya. Artinya
tidak mau frontal seperti Bapak. Frontalnya itu saya memang tidak, tapi Bapak tadi mengatakan bahwa perasaan tidak bisa dibawa ke dalam dunia keyakinan. Itu sangat apa namanya, sangat mendengarnya itu ya luar biasa gitu ya. Nah mungkin pribadi seperti ini kalau dari sebelumnya tidak tahu jadi tahu, kuat apanya pribadinya itu gitu ya. Sama dengan yang istri saya tadi, masa bapaknya sendiri yang ngantar dia ke gereja gitu, sementara saya kan enggak gitu. Nah kekuatan itu saya lihat setiap orang yang datang ke sini, kekuatannya itu benar-benar real ada gitu. Jadi kita ini merasa juga, saya sendiri juga sangat lemah ya, mulai sejak dulu saya lemah gitu tentang masalah iman. Saya harus mengakui itu gitu. Nah itu lo kok hilang Bapak itu juga? Iya kayaknya fresh nih, fresh. Ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini masuk. Ya, masuk. Fresh nih kayaknya. Ya, ada sekat. Ya. Nah, setelah Bapak tadi cerita, saya teringat dengan hal saya sendiri ya. Nah, memang kita juga menerima intimidasi, artinya kita dikeluarkan dari rumah itu memang terjadi. Ya. Tetapi yang saya banggakan sekarang, bagaimana orang-orang seperti Bapak itu memang kekuatannya lebih dari saya. Ada kelebihan itu kita lihat. Kalau saya sepanjang melihat dunia YouTube, memang kalian itu memang di depan. Saya melihatnya seperti itu. Entah gara-gara apa gitu ya. Jadi kalau saya sampai sekarang, yang istri saya memang sangat rajin sekali ya, rajin tentang ibadah. Nah, kalau dia tidak beribadah, kelihatannya dia kayak punya utang gitu. Ya kalau saya sendiri juga, dia maklum lah juga nggak gitu, apa namanya, nggak gitu bagus. Tapi Bapak coba ceritakan seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi DNA seperti itu, Pak? Kelihatannya seperti DNA. Karena Bapak juga saya dengar gitu, Pak Muhammad Katu juga begitu, Anwar begitu, Daud Ali seperti itu. Kok begitu tekunnya mereka itu? Apa yang membuat seperti itu, Pak? Tipsnya cuma satu, Pak. Jadilah murid Tuhan yang terpanggil, bukan karena keturunan. Gitu. Jangan sampai kita orang itu yang terdahulu menjadi terkemudian. Jadi kita yang itu jadi belakangan. Iya. Gitu. Seharusnya semakin di depan, ini semakin di belakang. Jadi begini Pak DN3. Wah, ini Bapak menyinggung gereja. Ya, bisa aja nih DN3. Ya, ini bukan nyinggung Pak. Kalau jadi orang Kristen tuh jangan baperan. Kalau misalkan gembala harus baperan. Nggak usah jadi gembala, nggak usah jadi pendeta, jadi makeup artist aja gitu. Kita orang Kristen tuh jangan baperan gitu. Jangan baperan. Disinggung sedikit baper, singgung sedikit baper gitu. Jangan gitu. Iya. Kan repot kalau murid Tuhan Yesus gampang tersinggung, nanti ditanya, Pak Pendeta lagi dapet, kenapa? Kok gampang tersinggung? jadi begini Pak, tipsnya minta Tuhan jadikan Bapak ini murid Tuhan yang betul-betul murid Tuhan yang terpilih. Karena setiap murid Tuhan itu, Tuhan tuh melihat talenta dalam dirinya gitu. Ada talenta yang spesial yang Tuhan lihat, yang itu bisa menjadikan power untuk menjalankan misi amanah Tuhan Yesus, yaitu apa? Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Makanya kebanyakan para hamba-hamba Tuhan ini udah salah kaprah. Tuhan tuh mengutus kita untuk pergi dan jadikan mereka semua murid. Bukan jadikan mereka orang Kristen, Protestan, Pantekosta, Katolik, Advent, bukan. Tapi jadikanlah mereka murid. Kalau misalkan mereka mencari orang mencari jiwa untuk
misalkan Kristen Advent atau Protestan atau Pentakosta, akhirnya iman mereka akan terbentengi oleh gereja gitu. Kita boleh bergereja, tetapi jangan sampai gereja yang kita gereja ini menjadi benteng. Nah, kebanyakan hamba-hamba Tuhan sekarang tuh salah. Mereka tuh mencari jiwa tuh untuk gereja, bukan untuk dimuridkan, ya, dibina, ya, dididik. Nah, kenapa? Karena di ayat selanjutnya, dan ajarkanlah mereka. Jadi setelah kita jadikan mereka murid, kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah kembali, gitu. Itulah tugas kita sebagai yang diutus oleh Tuhan Yesus. Ada dan dipilih oleh Tuhan. Walaupun kita cacat secara fisik, walaupun mata kita buta, walaupun telinga kita tuli, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita bisa menangkan jiwa. Banyak kok penyanyi-penyanyi rohani yang ibaratnya dia penuh dengan kekurangan secara fisik, buta, tetapi lewat lagu rohani mereka bisa memenangkan jiwa, Pak. Saya aja jujur aja tuh, kalau misalkan dengar pujian yang dinyanyikan oleh Gracia, seorang anak kecil yang ibaratnya secara fisik, itu dia tidak bisa melihat, tetapi ketika dia menyanyikan lagu pujian, itu bisa menguatkan keimanan saya, gitu. Jadi, Tuhan tuh tidak pernah memandang fisik kita, Tuhan tuh tidak pernah melihat harta kita, ataupun ketampanan kita, kecantikan kita, tapi Tuhan lihat apa? Kesungguhan hati kita, Pak. Makanya kalau Bapak merasa lemah, berarti Bapak tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak dekat dengan Tuhan Yesus, walaupun Bapak lumpuh, Bapak pasti akan selalu kuat. Kalau misalkan Bapak merasa lemah, Bapak merasa seperti kok saya beda ya dengan Pak Muhammad atau Pak Muhammad KC atau yang lain-lainnya, berarti Bapak tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Karena setiap murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia akan selalu dikuatkan. Karena apa? Karena ketika dia bangun pagi, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, berkat yang baru, rahmat yang baru, dan selalu baru, Pak. Gitu. Berarti mulai sekarang saya ingin kita sama-sama mengajak kepada Bapak, ayo Bapak DN3, hiduplah lebih intim lagi Pak dengan Tuhan, Pak. Supaya Bapak punya power, supaya Bapak punya kekuatan, bahwasanya hidup dengan Tuhan Yesus jangan pernah takut. Gitu, Pak. Berarti Bapak nih nggak deket sama Tuhan nih. Makanya Bapak merasa lemah, lesu, letih, kurang darah. Haleluya. Ya, Pak ya. Kebanyakan tua itu lah ya. DN3 kebanyakan tua itu minum tua. Kebanyakan perjamuan di Lapo tadi. Di Lapo deh perjamuan itu di gereja. Jangan lesu lah. Jangan lesu lah. Lebih intim lagi dengan Tuhan, Pak. Pasti Bapak dikasih power. Gitu aja. Oke. Iya. Benar juga, Pak ya. Ya benar juga ya. Iya dong. Kalau kita dekat dengan Tuhan nih, Pak. Kalau kita dekat dengan Yesus, Pak. Tuhan Yesus tuh ya selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Gitu. Jadi selalu diberikan rahmat baru, kekuatan baru. Kalau kita dekat terus dengan Tuhan, Pak, lebih intim kita bergumul dengan Tuhan, Pak. Kalau kita power selalu baru, rahmat selalu baru, ya kita nggak akan lemes-lemes. Bapak ini mungkin power yang kasih Tuhan mungkin 20 tahun yang lalu kali Pak, makanya udah ngedrop. Haleluya, Pak. Ya, jadi seru juga nih. Iya, benar juga. Nah, tetapi intinya gini, setelah melihat seperti Bapak, melihat teman-teman yang lainnya gitu ya, saya pikir ada perubahan di banyak orang yang mendengar, termasuk pencerahan-pencerahan seperti ini yang secara langsung gitu ya. Jadi apapun yang tadi Bapak bilang sepertinya seperti firman ya, setahu saya menjadi firman yang nyata gitu ya. Bagaimana Bapak mengalami sesuatu perjuangan yang kuat gitu ya. Jadi ya saya pikir mudah-mudahan orang mendengar, dan saya pasti pikir dengan demikian mungkin perubahan menjadi
terang itu akan semakin kuat di daerah Bapak gitu ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan semakin dibenci juga ya. Sekarang juga kalau kita jalan kan udah berbeda dengan dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu apa yang kita harapkan lagi kan gitu. Jadi saya pikir saya hanya diberikan semangat tadi ya, semangat dan motivasi kuat. Tetapi saya pikir juga saya harus mengatakan sesungguhnya akhirnya semangat kami itu kelihatannya ya berada menjadi ujung tombak itu menjadi orang seperti Bapak ya. Jadi ujung tombak yang sering saya lihat sekarang orang-orang yang seperti Bapak punya motivasi kuat menjadi ujung tombak Kristenan kelihatannya gitu. Dan untuk itu ya saya akan mengatakan terima kasih banyak, bersyukur Bapak akan lebih kuat, akan lebih power dari segalanya menurut saya. Nah, dan saya kalau mendengar seperti itu hanya bilang saya harus berterima kasih kepada mereka karena saya tidak seperti mereka gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya sebutkan tadi. Saya juga berterima kasih banget kalau saya lihat istri saya berbicara gitu. Nah, selalu bermasalah saya dengan dia karena dia rajin, saya tidak kan gitu. Nah, akhirnya masalah berkepanjangan gitu ya. Tapi dengan hadirnya lagi Pak masalah Pak Den, jangan diperpanjang lagi masalah. Kalau mau perpanjang tuh STNK sama SIM aja Pak. Makanya Pak, jadi Kristen tuh jangan Kristen KTP atau KTP Pak. Tahu ini tanpa pertobatan Pak. Jadi Bapak harus minta lebih intim lagi dengan Tuhan supaya dapat power. Bapak, kita tuh ibaratkan handphone Pak. Kalau kita tidak dicas tiap hari, ya ngedrop Pak. Apa casannya itu adalah bergumul dan membaca firman. Tidak perlu Bapak ibaratnya seperti kita, maksudnya seperti saya. Mungkin saya diberikan talenta oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian, memberikan kebenaran. Karena kan Tuhan tuh memberikan talenta itu kita beda-beda Pak. Ada yang diberikan talenta untuk menangkan jiwa lewat pujian, menjadi seorang penyanyi rohani, ada yang menjadi seorang pengkhotbah, ada yang sebagai pendoa syafaat, macam-macam Pak. Jadi jangan melihat, wah ini nih Pak Muhammad nih ujung tombak. Enggak juga, saya bisa begini karena ada pendoa syafaat Pak. Karena ada yang mendoakan kita semua gitu. Jadi kita nih saling satu. Walaupun kita nggak tahu siapa itu pendoa syafaat untuk kita para penginjil ini, tapi kita unity gitu. Makanya Bapak kalau misalkan saya nih nggak bisa seperti Pak Muhammad, Bapak bisa menjadi seorang pendoa syafaat, atau Bapak mungkin mempunyai suara daripada Bapak nyanyi di Lapotuak, mendingan Bapak nyanyi di gereja gitu. Gitu Pak. Jadi talenta untuk hidup dalam Tuhan itu macam-macam Pak. Enggak hanya jadi pemberita, pengkhotbah atau enggak gitu aja. Banyak kok talenta yang untuk menjadi kita lebih dekat dengan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan tiap hari gitu Pak. Cas sama firman Tuhan terus Pak. Gitu. Iya, makanya tadi saya kan belum tahu, tapi memang kesaksian Bapak ini baru saya saksikan di sini di gereja YouTube ini. Tapi kok saya pikir kan gini, di YouTube lain saya kok nggak pernah melihat gitu. Padahal menurut tadi tahun-tahunnya itu agak lama ya, tahun 2011 Pak ya. Iya. Halo, iya. Iya, 2011. Karena memang ini, walaupun begitu kan saya sering bergabung dengan gereja YouTube juga saya sering. Nah, nah dengan channel-channel Pak Muhammad Kadir juga saya sering gitu ya. Channel-channel dari orang-orang kita Kristen yang apologet juga saya sering gitu. Tapi baru kali ini saya bertemu sama Bapak gitu. Makanya saya belum kenal gitu. Makanya jangan sering debat, Jangan sering debat, debat yuk. Kalau saya sih Pak Den,
Kebenaran itu, kesamaan itu bukan untuk diperdebatkan. Makanya saya kalau misalkan lihat channel-channel YouTube, bukannya saya anti debat ya, karena bagi saya itu debat itu cuma buang-buang power. Mendingan saya emang ketemu orang itu, kita adep-adepan, set, kita bawa Al-Quran, Injil, tek, oke. Nah, kalau saya begitu sih saya. Cuman kan kalau orang kan beda-beda. Tapi kalau saya sih, makanya saya di tiap-tiap channel kesaksian seperti ini, kalau misalkan bukan saya kesaksian, ya saya cuma pengen komen di live chat aja. Kalau untuk misalkan masuk di interaksi, bagi saya sih ya maksudnya apa ya, mendingan saya sih ketemu langsung aja sama orangnya gitu. Kalau misalkan Bapak mau ketemu saya, tetap di Jakarta lah Pak. Jangan di Cililitan tapi Pak, ntar kalau Cililitan ntar di Lapotuah kita. Jangan dicanggung, bahaya. Haleluya. Iya, Oke. Iya, Pak. Masih ada ini. Mau ditanyakan DN3, kalau nggak biar kita tutup nih. Udah 3 jam kita ini. Dari tadi. Oh iya. Perasaan DN3 dari kita ini dari kemarin, dari tahun kemarin juga pembahasannya materi ininya itu mulu. Ini ya. Memang nggak dilepaskan apa ini ya. Enggak, bukan begitu. Memang apa ya? Aku udah cerita ini kan nggak saya buat-buat gitu ya. Sampai seperti makanya tadi aku tunggu dulu ini apa sampai nganterin ke gereja lagi ya kan, nganterin ke gereja istri saya pulang gitu. itu maksudnya itu udahlah yang berlalu, kayak yang tadi udah dibilang kan, yang udah lalu udahlah berlalu gitu kan ini ya, nggak usah di ini. Intinya kedekatan kita inilah sama Tuhan gitu, biar berkat baru, titik baru kan, hidup baru juga diberikan gitu. Bapak kan baru yang ketemu saya Pak. Iya, baru kali ini, baru satu kali ini ketemu secara langsung. Berarti kisah hidup Bapak harus yang baru lagi Pak. Amin. Iya. Besok saya kalau misalkan ketemu saya lagi, saya nggak mau namanya DN3 tapi DNU. Awas kalau DN3 lagi. DNU. Dulu ini Pak Muhammad, dia namanya apa ya? Debata. Batak Agamaku. Hah? Iya, Batak Agamaku dulu. Kalau dia bikin nama dulu, Batak Agamaku. Terus berapa kali masuk sini, saya kasih tahu gantilah ininya, Nenggolan ya kan. Ini Nenggolan. Ini DN3 sekarang. Nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan cap badak aja Pak. Itu enak Pak, cap badak Pak. Iya, coba ada ya. Iya. Susah nyarinya itu. Wah, banyak itu di Tawang. Oh iya, di Tawang ya. Ya Pak, harus baru lagi Pak ya. Bapak kan baru lihat saya, berarti Tuhan mungkin mempertemukan kita mungkin karena Bapak harus hidup baru lagi, buka kisah yang baru lagi, jangan kisah lama dibawa lagi Pak. Gitu. Iya. Iya. Jadi itu kan ibaratnya iya, keinginannya ada seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan nanti terlepas dari corona ini ya. Memang ada juga penghambat. Bahaya itu Pak, corona mah nggak bisa lepas. Iya. Saya puji Tuhan Pak, kemarin tuh kayak saya keluar pulau, keluar kota. Ya puji Tuhan, saya kemarin tuh 1 bulan tuh saya bisa 10 kali tusuk hidung saya Pak. Swab. Karena kita kalau naik bandara kan harus tes swab dulu. Itu saya kemarin pernah mengalami ibaratnya 10 kali tes swab gitu. Tusuk hidung, bayangkan. Tapi ya saya sih intinya apa ya, ketika kita percaya kepada Tuhan gitu, Tuhan akan mengkuduskan hidup kita, Tuhan akan mengurapi hidup kita gitu. Yang penting niat kita benar-benar tulus untuk Tuhan, jangan ada embel-embel yang lain-lain Pak. Kalau misalkan Bapak, dari tadi saya perhatikan kalimat-kalimat Bapak, saya lihat channelnya Pak Muhammad Kace, saya sama Tuhan, saya pikir dalam Tuhan tuh nggak usah pikir-pikir Pak, berubah, bertobat, dan berbuah. Nah, itu yang Tuhan butuh Pak. Pikir-pikir terus dia ya. Kayak mau ulangan aja Pak. Pikir. Udah, Reko, aduh, ininya
jangan berkeliling-keliling terus, Pak. Iya. Jangan kayak jangan kayak orang Parisi, Pak, puter-puter mulu. Tapi yang senang juga ya bertemu teman-teman seperti ini kan, senang gitu. Ya. Jadi apa? Buka dong, Raiku, buka dong ininya, face mukanya. Apa udah ganteng? Aku belum pernah lihat lagi. Tahu dia ya nggak pernah lihat muka lagi. Ini soalnya pas gelap ini, nanti ya gelap juga lah. Ya nggak apa-apa. Biar dilihat sama Pak Muhammad. Ini jangan banyak alasan kayak anggota dewan, Lei. Itu ya. Wah, kayak Tora Sudiro ternyata. Udah panjang ya rambutnya sekarang ya. Wih. Mantap. Ya. Harus berubah hidup Lei. Nah, itu gelap, terang. Aduh, ke bawah kolong sih dia, ke bawah tempat tidur ya, gelap lah. Lah itu diciptakan untuk jadi manusia, lah bukan jadi kecoa. Jadi jangan dibawa kasur. Tetap semangat lah ya. Harus punya kekuatan baru lah. Iya. Ya saya juga berpikir tadi berpikir. Saya juga berusaha lah untuk itu. Tapi nggak usah pikir-pikir lagi, Pak. Nggak usah mikir-mikir, berubah. Apa yang pikir-pikir emang mau ulangan? Nah, iya. Makanya ya terima kasih banyak lah kalau begitu ya, selalu mengingatkan kita. Dan saya juga senang ya kalau bertemu seperti ini kelihatannya nyambung. Nyambungnya apa? Ada satu yang memberikan firman. Nah, ada yang difirmani gitu ya, termasuk saya gitu. Tetapi kan kita itu tidak bosan gitu ya. Memang penyakit saya yang besar itu bosan. Jadi kalau misalnya nanti konser di depan gitu ya, kadang-kadang 10 menit saya udah tidur lagi. Wah, ini penyakit besar. Tapi kalau kayak gini, ya enggak ngantuk gitu, enggak ngantuk lah. Ya bagus. Makanya lain kali kalau misalkan nanti ke channel saya, supaya Bapak nggak ngantuk, Bapak bikin jus cabai rawit dulu. Iya. Ya, Pak. Makanya saya sebut tadi seperti itu. Sekarang gini Pak ya, Pak DN3, kita sekarang sudah ketemu. Ibaratnya tugas kita sebagai sesama murid Tuhan Yesus kan kita harus saling menguatkan. Ya kan? Nah, tetapi yang dikuatkan jangan nggak mau dikuatin gitu. Maksudnya saya sama Bapak Pendeta Leo nih menguatkan Bapak nih, tapi Bapak tetap pengen terus dalam posisi zona lemah terus gitu. Ya nggak akan pernah berdampak Pak gitu. Yang dikuatkan juga harus mau dikuatkan gitu. Misalkan sekarang hari ini nih bapaknya nih matanya sekarang 5 watt, besok kita ketemu lagi nih matanya tuh 1000 watt gitu. Jadi harus setiap hari itu kita harus ada perubahan, kita harus up tiap hari itu up dan up gitu Pak. Jangan up down mau ngapain push up. Push up ya. Jangan naik turun push up. Jadi harus naik walaupun kita satu senti kita niatin aja lah iman kita nih naik 1 senti per hari lah, 1 senti. Jangan 1 senti naik turunnya 5 meter, 1 senti naik turun 10 meter, ya sama aja bohong Pak. Jadi ibaratnya kita bisa kuat dalam iman, dalam Kristen itu tergantung dari hati sendiri, mau apa gitu. Dan ingat Pak, jangan sampai Tuhan Yesus yang bosan sama Bapak. Bahaya. Kalau Tuhan Yesus bosan sama Bapak, aduh, besok Bapak pengen melihat malam penghiburan doang 3 hari Pak. Jangan sampai Tuhan yang bosan sama Bapak, Pak. Oke? Ya, terima kasih. Sebelum Tuhan Yesus bosan sama Bapak harus berubah kembali. Lebih intim lagi dengan Tuhan Pak, banyak berdoa, banyak bergumul Pak, gitu, oke? Ya, nanti
Jangan nanti, sekarang. Motivasi dari teman-teman. Pak DN, ingat Pak, kematian nggak ada yang tahu Pak. Jangan bilang nanti. Keselamatan tuh jangan ditunda-tunda Pak. Kalau misalkan Bapak memberikan kesempatan, oke, Pak, saya sekarang mau berubah, saya ingin lebih intim lagi. Jangan nanti, takutnya ntar 1 menit lagi Bapak lewat, kan kita nggak tahu. Ya kan Pak? Namanya aja kan nggak tahu kita. Haleluya. Iya. Ya Pak ya, jangan pernah menunda-nunda kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Gitu, jangan pernah Pak. Jangan bilang nanti, jangan bilang ntar, jangan. Bilang oke, sekarang. Gitu. Jangan insya Allah. Umur ini nggak ada yang tahu Pak, umur ini nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak setia dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai. Begitu. Oke. Ya pasti. Iyalah. Ya, oke. Oke, terima kasih buat DN3 nih udah masuk setelah sekian tahun nggak ketemu lagi. Baru turun gunung berarti. Baru turun gunung, baru pulang dari goa ini. Kayaknya sih dari ini nih, apa goa. Ya kadang-kadang nanya istri saya, ini Leo itu kenapa nggak sering ngomong lagi sama saya katanya. Oh, jangan baper, jangan baper. Oh ini istrinya. Oh iya, halo Bu. Iya. Salam Bu. Bu, itu suaminya Bu, baptis ulang lagi Bu. Kenapa? Suaminya kenapa? Suaminya Ibu. Apa? Masih suami saya. Itu suami Ibu. Ada apa? Ada apa dengan suaminya? Ya, suruh Bu baptis. Ini suruh mandi air ini Bu, air urapan. Iya, jangan dia. Aku yang Biar ngurapin sendiri. Wah. Biar nggak loading. luar biasa. Biar nggak loading dia ya. Kalau misalkan dia nggak mau kalau misalkan suami ibu nggak mau diurapi, bikin urap aja Bu. Biar dimakan ya. Nanti nggak tahu. Urapnya lah pasti nggak tak tahu itu. Kalau ngurap sih gampang. Itu like kita itu udah pernah ke gereja belum ini ya? Katanya masih nganterin terus atau gimana nih? Ini Perkembangannya. semenjak ada COVID ini kan ketua lingkungan kami kan sama romo kami kan dilarang. Apalagi kan suami ini kan lagi punya penyakit jantung, jadi kan rentan penyakit. Jadi memang total dilarang, yang punya kelainan penyakit memang dilarang ke gereja gitu. Jadi kalau yang ke gereja ya kami sama anak-anak saya gitu aja. Yang itu kan harus daftar itu. Jadi ya nggak pernah daftarkan. Memang dari sananya, dari gereja itu memang dilarang. Jadi 1 tahun total itu hampir 2 tahun kayaknya ini. Ini nggak pernah sama gereja sama sekali. Biarpun itu Paskah, biarpun itu Natal, nggak pernah itu. Tapi dulunya sih rajin. Oh rajin. Rajin nganter. Rajin nganternya doang. Iya. Gerbang pintu toh. Wow, kayak itu suami apa ojek online Bu? Ojek online itu. Aduh. Pribadi itu. Iya. Waktu saat saya hubungi langsung sikap gitu. Langsung sikap gerak dia. Dimanapun dia berada, kalau aku telepon langsung dia tuh langsung meluncur ya. Wah, benar ya. Ibu negara yang telepon. Gak iya harus. Ibu negara yang telepon ya anak gua ya harus siap. Iya, nggak angkat telepon, nggak ada jatah gitu ya Bu ya. Itu lain lah itu. Jatahnya umat ya. Itu nggak ada jatahnya yang itu.
intermezzo ya Bu ya, intermezzo ya. Supaya nggak terlalu tegang sekali ya Pak ya. Itu ceritanya kan seperti ini. Jadi kami memang ke daerah Jawa ya. Jadi pernikahan juga di sini dulu. Nah, yang saya maksud di sini tadi dengan apa namanya, dengan hal-hal seperti ini, apa namanya, istri saya juga kan itu termasuk orang yang rajin ke gereja. Nah, jadi ya itu tadi yang saya lihat motivasi yang berada datang ke sini dari Seberang gitu ya. Memang lebih motivasinya lebih gitu ya. Saya harus merasakan itu. Dan itu membuat saya juga ya malu juga sebenarnya, tapi ya memang ada itu memang kalau kami ke gereja itu memang dilarang gitu ya. 2 tahun terakhir itu memang nggak boleh gitu. Nah, tetapi kalau di rumah ya mungkin masih berdoa lah. Berdoa, melihat, menyaksikan orang-orang yang kesaksian itu di rumah saya sering. Live streaming juga sering juga. Itu sebenarnya. Cuma hanya saya lihat pada tiga Tuhan Yesus berkata, tubuhmu adalah bait bagiku. Jadi kita dekat dengan Tuhan itu tidak harus kita ke gereja. Tidak ada batasan oleh Tuhan Yesus untuk dekat dengannya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, ya kita bisa dekat dengan Tuhan dengan cara bergumul, baca firman. Tidak harus kita ke gereja. Dengan situasi seperti sekarang kan karena memang protokol kesehatan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membatasi. Jadi semakin Bapak menguatkan tubuh Bapak dengan firman, menguatkan iman Bapak dengan firman, maka itu Bapak semakin dekat dengan Tuhan gitu. Jangan pernah kita berpikir kita nggak pernah gereja, kita jadi lemah, jangan gitu. Karena Tuhan tidak pernah membatasi gitu. Tuhan tidak hanya ada di gereja, tidak, tapi Tuhan ada dekat dengan kehidupan Bapak gitu aja, Pak. Ya. Kuat. Amin. Ya. Oke. Ini udah kita 3 jam setengah tadi intermezzo-nya sangat luar biasa ini. Kalau live kita ini nggak gampang sakit hati kok ini. Iya, tenang aja. Tahan banting kok ini. Tahan banting dia ini mah. Jadi ya, dia tahu lah intermezzo sama ini. Kadang kan ada dilihat langsung wah sensitif. Jangan nanti gara-gara ini nanti nggak masuk lagi setahun lagi. Ntar ngambok. Bukan. Gini, walaupun saya seperti itu gitu ya, saya ingin cerita sedikit. Teman-temanku semua setiap hari yang seperti Bapak. Jadi kalau saya setiap hari live streaming, kadang-kadang diundangi teman-teman. Tadi keluar dari MD Waru, udah itu saya langsung ke sini gitu. Sebenarnya kalau saya tidak milih-milih gitu ya. Jadi siapa yang lain. Waktu saya di MD Manubulu, MD apa? Maruwu. Waru, Bapak ada lihat? Tadi barusan. Baru ini doang dia. Baru ini doang. Iya. Nah, jadi barusan saya live di sana, langsung ke sini kan kadang-kadang mereka telepon. Nah, ayo gabung yuk gitu ya. Nanti belum selesai dari situ, ditelepon sama teman yang lain, ayo gabung yuk gitu. Nah, jadi banyak. Ini kebetulan saya lihat loh, ini gereja YouTube rupanya live gitu. Makanya saya mau masuk gitu. Bukan berarti apa gitu. Kalau saya tidak pernah milih-milih siapa yang live, masuk aja gitu. Jadi semua hubunganku sama teman-teman yang seperti ini kalau di rumah gitu. Amin. Oke. Ya, saya pikir ini karena disuruh ini kan didoain pendeta tiap apa doa terus nih gue nih. Kabur aja lah gue. Orang udah tahu gitu disuruh. Iya. Pak Den. Ya. Terakhir nih sebelum closing nih, itu DN itu singkatan apa Pak? Apakah singkatan derita nestapa atau gimana? Apaan tuh DN3? Saya juga tanya juga nih. Itu apa? Kan dulu itu saya bikin Batak Agamaku. Nah, ini gara-gara gereja YouTube ini nih, diganti terus. Oh, dari Dana dulu.
Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu ya, ya apa? Itu apa namanya, tradisi itu, apa singkatan dari tradisi kami gitu. Oh iya. Iya. Oke. Iya, ini sebenarnya lebih singkat sih Dalinan atau saya juga pikirnya tadi kayak gitu Dalinan itu. Oke lah kalau begitu. Ya. Ini ya. Asal jangan Batak agamaku lah, itu lampuin banget. Batak agamaku. Lampuin banget deh. Lampu Batak banget dia. Darah memang darah Batak gitu kan. Kalau di saya itu nggak ada tulisannya Batak, luarnya warna merah itu ya kan. Darahnya kalau di saya tangannya. Tembak kayak naga bonar, baru tahu naga bonar taruh. Oke, kita tutup ya ini ya. Mungkin Pak Muhammad bisa tutup dalam doa. Tadi kan saya yang bawa dalam doa. Nah mungkin kita juga bisa doakan ini mulai kita ini. Tadi kan si itu bilang sakit jantung ya. Iya. Apa? Iya. Ya, masih penyakit jantung, menjaga penyakit jantung. Oh iya. Saya tahun kemarin itu masih pernah masuk ruang ICU penyakit jantung. Oh gitu. Iya. Pernah di ICU. Iya. Oke, mungkin Pak Muhammad bisa Pak, silakan Pak. Baik ya, kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau terus mendekap kami, kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu dan dengan dekapan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa tetap setia kepada-Mu Tuhan, walaupun berbagai halangan rintangan Tuhan selalu menghantui dan selalu membayangi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pertemuan yang indah di dalam channel YouTube Gereja YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan pertemuan yang indah Tuhan, kesaksian ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati Tuhan, dan terutama hamba berdoa kepada Bapak Leo Tuhan sebagai pemilik channel ini Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan Tuhan, Kau memberkati keluarganya Tuhan, Kau memberkati apa yang ia gumulkan dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan Bapak Leo Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, Engkau tahu Tuhan dan Engkau menggenapinya ya Tuhan. Dan kami juga akan Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kepada para pemirsa yang melihat, menyaksikan channel kesaksian di YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, siapapun mereka Tuhan, apapun keimanan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjamah mereka semua Tuhan, dan Engkau membawa mereka semua ke dalam jalan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi kami Tuhan, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami bisa masuk ke dalam jannah Tuhan, masuk ke dalam firdaus Tuhan. Dan hanya lewat-Mu Tuhan Yesus Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kehidupan kami yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan hamba berdoa kepada khusus Tuhan kepada Bapak DN3 yang saat ini bersama kami dalam ruang interaksi Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupannya Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya Tuhan, dan Engkau memberikan kekuatan yang baru baginya Tuhan. Dan penyakit yang ada dalam tubuh Bapak DN3 Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi dengan kuasa kasih-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Yehova Rafa Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang bisa mengangkat segala sesuatu penyakit yang ada dalam tubuh manusia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau mengangkat penyakit yang ada di dalam kehidupan Bapak DN3 Tuhan. Terus Engkau memberkati Bapak DN3 Tuhan, keluarganya Tuhan, istrinya Tuhan, Engkau terus kuatkan mereka Tuhan, dalam nama-Mu ya Bapak. Dan kami terakhir Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa ini Tuhan, hamba juga menyerahkan semua pemirsa yang melihat acara ini Tuhan, melihat channel Tuhan, malam hari Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, memberkati kehidupannya, memberkati aktivitasnya, memberkati segala perjalanannya Tuhan, memberkati keluarganya, anak istrinya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan bagi
yang melihat channel ini Tuhan, mereka belum percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami pada malam hari Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Muhammad dan DN3. Pak Muhammad, nanti kita WA-WAan juga ya Pak. Saya juga beberapa mau belajar juga tentang dalil Al-Quran dan sebagainya. Iya, kita saling menguatkan saja Bapak. Amin. Oke, Laiku DN3 sehat ya. Semangat ya. Jangan banyak pikiran, jangan banyak mikir. Ya pikir-pikir mulu ya sakit lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Leo, terima kasih Bapak Muhammad. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih buat Pak Muhammad, Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Amin. Oke, buat teman-teman yang dikasih, kita udah 3,5 jam loh, puji Tuhan, saya nggak bosan-bosan dengerinnya, puji Tuhan, diberkati. Oke, buat teman-teman juga yang mau memberkati pelayanan Pak Muhammad, teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi. Kita harus saling mendukung, mensupport ya beliau, karena ini salah satu pondasi kita juga ya buat penginjilan ya. Beliau juga berani membagikan apa yang ditahu ya. Tadi beberapa ayat dalil-dalil yang udah diangkat sama beliau dan saya koreksi, benar juga nih gitu kan di sininya. Dan ini seharusnya Pak Muhammad juga terus kalau bisa terus penginjilan lah gini, karena banyak jiwa-jiwa dimenangkan nih kalau kayak gini nih, puji Tuhan. Nah, buat teman-teman saudara-saudara yang mau menabur, memberkati beliau, silahkan di deskripsi ada nomor beliau sudah tertulis di situ. Dan tadi juga ada yang nanya nomor rekeningnya kenapa nggak di teks berjalan. Lebih baik, lebih enak di deskripsi ya teman-teman, saudara-saudara. Biar ini saya nggak hapus kok, ini karena ini untuk memberkati juga pelayanan dari Pak Muhammad Ferdiansyah, karena dia juga pertama kali, nggak terasa gitu udah 3,5 jam lagi kan. Itu aja buat teman-teman, terima kasih buat malam hari ini. Jangan lupa besok kita juga ada kesaksian jam 7 malam. Nantikan juga ya ininya jam 7 malam. Itu aja dari saya, teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan terus andalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.